Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yuda Wendo Syahputra BP 18110044 dan Sasa Revotrisa BP 18110045. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang akuntansi syariah PSAK 102 Murabahah. Definisi akad murabahah. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang, barter, atau pertukaran uang dengan uang, misalnya pertukaran nilai mata uang dengan yen. Menurut Wasilah, di tahun 2013, Muslim harus mengetahui jual beli yang diperbolehkan dalam syariah, agar harta yang dimiliki halal dan baik. Seperti kita ketahui, jual beli adalah salah satu aspek dalam muamalah hubungan manusia dengan manusia dengan kaidah dasar semua boleh kecuali ada dalil yang melarang. Selanjutnya, jenis-jenis akad murabahah. Jenis-jenis akad murabahah sebagai berikut. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah, jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dan pembeli. Pada bank syariah, bank baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli. Apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan, pada murabahah ini pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, di mana pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh si penjual. Pada bank syariah, barang yang disediakan oleh pihak bank adalah merupakan menjadi tanggung jawab dari pihak bank itu sendiri sebagai penjual. Di mana bank syariah menyediakan barang ataupun persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Selanjutnya, dasar syariah akad murabahah. Sumber hukum akad murabahah. Yang pertama, Al-Quran. 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. 2. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. 3. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, Al-Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban. Yang ketiga, al-ijma. Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujuinya. As-Sawi 1990 halaman 200. Yang keempat, kaidah fikih yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kelima, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 04-DSN-MUI-4-2000 tentang murabahah. Selanjutnya, rukun dan ketentuan akad murabahah. Yang pertama, pelaku-pelaku cakap hukum dan balik, berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Kedua, objek jual beli harus memenuhi. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, maka semua barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Dua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya jual beli barang yang kadaluarsa. 3. Barang tersebut dimiliki oleh penjual jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual
adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Yang kelima, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar atau ketidakpastian. Yang keenam, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Yang ketujuh, harga barang tersebut jelas harga atas barang yang diperjualbelikan, diketahui oleh pembeli dan penjual, berikut cara pembayarannya, tunai atau tangguh, sehingga jelas. Yang kedelapan, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Selanjutnya yang ketiga, ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling ridha dan rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Perlakuan akuntansi murabahah PSAK 102. Yang pertama, akuntansi untuk penjualan. A. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang B. Untuk murabahah pesanan meningkat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan. Dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Yang C. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, maka jurnalnya yaitu kerugian penurunan nilai di debit, aset murabahah di kredit. Yang D. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka yang pertama akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Yang kedua menjadi kewajiban kepada pembeli. Yang ketiga menjadi tambahan keuntungan murabahah. Keempat, pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Selanjutnya yang E, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan tersebut akan tereliminasi pada saat yang pertama dilakukan pembayaran kepada pembeli. Yang kedua akan dipindahkan sebagai dana kewajiban jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Selanjutnya yang F, pengakuan keuntungan murabahah. Yang pertama, jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa, angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Yang kedua, apabila angsuran lebih dari satu periode, maka perlakuannya adalah sebagai berikut, yaitu keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil. Yang kedua, keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh, di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Selanjutnya yang G, pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang H, potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan. Yang I, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, dan denda akan diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Selanjutnya yang J, pengakuan dan pengukuran uang muka. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Yang K, pesanan dibatalkan. Jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli. Yang L, penyajian. Penyajian piutang murabahah
disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang M, pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada yang A, harga perolehan aset murabahah, B, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan yang terakhir pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu akuntansi untuk pembeli. Yang A, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Yang B, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang murabahah. Yang C, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diperlakukan sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Yang D, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Yang E, uang muka pembeli membayarkan uang muka. Yang F, penyajian beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra akon utang murabahah. Yang G, pengungkapan pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah. Selanjutnya yaitu jaminan untuk pembiayaan murabahah. Meminta jaminan atas uang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela. Demikian menurut Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menulis tagihan utang mereka, dan jika perlu meminta jaminan atas utang itu. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Dalam sejumlah kesempatan, Nabi memberikan jaminannya kepada krediturnya atas utang beliau. Jaminan adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak krediturnya tidak akan dihilangkan dan untuk menghindarkan diri dari memakan harta orang dengan cara batil. Selanjutnya, penyebab akad murabahah belum 100% syariah. Yang pertama, ketentuan perpajakan. Sampai saat ini belum ada satupun ketentuan perpajakan yang mengecualikan produk perbankan syariah. Yang kedua, ketentuan hukum murabahah yang diterapkan secara konsisten dalam perbankan juga akan menghadapi masalah hukum. Yang ketiga, sikap nasabah ada kalanya murabahah tidak dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan oleh syariah karena sikap nasabah sendiri. Yang keempat, sikap bank terhadap murabahah juga terjadi karena sikap para bankir yang cenderung mencari aman dan menghindari risiko. Selanjutnya yaitu tipe-tipe penerapan murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia menurut Rizal Yaya 2013. Tipe pertama, penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Menurut tipe ini, bank membeli lebih dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Yang kedua, tipe mirip dengan tipe pertama tapi perpindahan. Tipe ketiga, tipe ini paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah. Pada saat yang sama mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikreditkan ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 tentang PSAK 102 Murabahah. Sekian dan terima kasih.